Jadi ini sebentar, saya akan jawab ini. Inilah berpikir mekanistis, berpikir atas dasar normatif. Tetapi kita harus keluar dari berpikir yang mekanistis seperti itu. Mana yang terbaik untuk rakyat? Lah nggak bisa, ini kan artinya bahwa aturannya, ketika pilkada itu berlangsung aman, objektif, independen, bebas, umum dan rahasia, saya kira itu yang terbaik. Ini begitu. Pilkada pilkada berlangsung dengan aman, objektif. Ini kan muncul juga nih kekhawatiran netralitas TNI dan Polri jika penyelenggaraan pilkada nanti di lokasi yang mereka pimpin. Gitu. Fakta sudah menunjukkan bahwa TNI Polri pernah menjadi PLT. Itu berjalan dengan baik, berjalan dengan objektif, tidak menang itu partai yang pengusung kekuasaan yang diusung oleh partai kekuasaan. Bisa disebut ya di Jawa Barat. Jelas itu. Saya menambahkan Pak Emrus bahwasanya selama ini membuktikan bahwasanya dimanapun juga perwira tinggi Polri ditempatkan menjadi pejabat juga tidak akan mempengaruhi situasi politik di sana. Kenapa? Kita tahu bahwasannya Polri dalam melaksanakan tugasnya yang kita tahu mengedepankan selalu netralisasi. Artinya dia tidak akan berpihak kemana-mana. Karena memang tugasnya menjadi anggota Polri memang demikian. Dia harus netral untuk menjalankan tugasnya. Apalagi ditunjuk menjadi penjabat gubernur. Dan saya berharap tidak terlalu misalnya mencurigai politis termasuk. Jangan terlalu suuzon lah jangan gitu, terlalu dengan polisi suuzon dan ya. TNI. Gitu. Kenapa? Pemerintah memberikan tentu memiliki pertimbangan dalam menunjuk siapa yang menjadi gubernur. Tapi menarik tadi Bung Hensat bilang yang diuntungkan adalah penguasa katanya. Kata gimana? saya gitu tadi tuh, gimana tuh? Saya kira tidak demikian ya. Mungkin itu pandangan Pak Satrio tapi saya kira tidak sekecil itu ya. Saya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Termasuk misalnya faktor Kamtibmas. Tadi juga dibilangin dan sampaikan oleh Pak Emrus bahwasanya kadang-kadang kalau melihat daerah perlu adanya suatu mempertimbangkan keamanan. Kamtibmas. Kenapa? Ini memudahkan dalam pengelolaan wilayah. Nah, saya pusing juga kalau kemudian balik lagi ke sana. Kalau memang balik lagi ke sana, di daerah-daerah yang memang konflik itu enggak usah ada pilkada, gambreng aja, tentukan saya TNI Polri langsung gubernur ya beres. Jadi maksud saya, jangan kemudian pendapat perdebatan ini kemudian dibantah dengan perusakan sistem-sistem itu. Itu kan jadi sistem yang dirusak. Sekarang gitu saya kan? tanya lagi ke Bung Hensat ini. Tadi yang diuntungkan penguasa yang mana, gimana caranya penguasa diuntungkan dengan itu? Oh, mudah sekali. Jadi ini pertanyaannya itu selalu merasa bahwa orang Indonesia itu, rakyat itu tidak mengerti. Semuanya kan ada sistemnya di sana. Kita sama-sama paham. Penguasa yang mana yang diuntungkan? Penguasa yang mana? Jelaskan. Penguasa ingin berkuasa. Nah, daripada saya salah omong terus terkena UITE kan. Penguasa ingin berkuasa saja. Itu dia jawabannya. Kita sudah paham loh itu, enggak usah dites lagi. Nah, nah ini lanjutin lagi nih. Tadi katanya partai politik yang tidak diuntungkan. Ini ada satu lagi nih nggak dikasih. Tidak diuntungkan. Iya kan tadi bahwa yang diuntungkan itu rakyat. Iya, partai politik juga bukan diuntungkan dalam konteks itu. Kenapa? Karena TNI Polri andaikan ditugaskan di situ sebagai PLT, mereka netral, mereka objektif. Buktinya yang saya katakan tadi, di beberapa daerah yang pernah PLT-nya dari TNI atau Polri berjalan nggak dengan baik, ada nggak kisah kecurangan, ada nggak berpihak kepada suatu kekuatan politik? Tidak ada itu. Cabut aja itu peraturan, itu nggak perlu. Nggak, ini kan saya bicaranya kan dari konteks itu aja. Baik. Saya bisa jawab itu. Artinya bahwa kalau kita kaku menjalankan peraturan itu, bahwa itu adalah manusia sebagai atau masyarakat itu mekanistis. Bang Emrus, kalau memang kemanfaatannya aturan-aturannya, kalau Bang Emrus mau bikin aturan sendiri, silakan bukan aturan. Begini, Mbak Emrus, dimanapun di dunia ini yang namanya bernegara itu orang pandu dengan hukum. Ya, bangsa ini, Anda tahu undang-undang dasar gitu ya. Penyebutan Indonesia ini sebagai negara hukum itu dulunya tidak ada. Adanya baru setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah. Barulah diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa negara ini negara hukum demokratis pula lagi. Begitu ya. Tidak ada negara hukum demokratis yang tidak dipandu dengan hukum. Ya, tidak ada hukum yang tidak dibentuk berdasarkan kalkulasi politik, kalkulasi sosiologis dan segala macam. Norma itu adalah kristalisasi dari pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi akhirnya di situ kita menjadi patokan. Di dalam produksi undang-undang, kepentingan politik mewarnai. Saya melakukan penelitian itu. Di dalam panggung-panggung belakang politik ketika mengeluarkan undang-undang, para kepentingan politik
para eksternal mempengaruhi Anda undang-undang ini kan- pasal demi pasal Oke. tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya. Artinya Oke, jangan oke. kaku melihat undang-undang Nggak itu. bisa, kalau Anda bicara seperti itu rusak ini negara. Oke, pertanyaannya adalah emang Justru manfaatnya yang kita lihat, bukan Sebentar, soal rusaknya. lalu Justru kepentingan karena manfaat itu, Anda tahu Hegel kan itu. Sebentar Bapak-bapak, pertanyaan selanjutnya adalah Oke. lalu kepentingan politik apa Anda melihat dengan penunjukan PJ ini dari Nah. perwira aktif? Nanti kita jawab usai jeda saat lagi di dua sisi. Emrus kau berbahaya sekali kalau begini.